Ya bikin lagi deh. Sekarang mau bahas bola aja. Kita bahas bola. Ya karena gue paling ngertinya soal Inter Milan, ya gue sukanya Inter Milan, ya gue bahas Inter Milan aja. Ya hal yang mengecewakan dari Inter Milan hari ini adalah gagal lolos kemanapun di Eropa. Champion gak lolos, Eropa League juga gak lolos gitu. Iya, yang gue bisa bilang sih cuman Conte out lah gitu. Emang harus diakuin kalau di liganya Inter tuh bisa nomor, sekarang posisi berapa ya? Nomor 2 atau nomor 3 gitu. Kalau saya sih terakhir nomor 2 ya. Cuma gimana ya bilangnya ya, kesalahan utama dari Inter adalah menurut gua pertama pada saat transfer pemain kemarin, kesalahannya adalah membeli pemain-pemain tua. Kenapa gue bilang itu salah? Karena pemain-pemain tua yang dia beli, walaupun mungkin mainnya masih bagus gitu, beberapa ada yang masih bagus, tapi gue tidak melihat mereka punya nafsu untuk menang gitu dan untuk bermain. Jadi ya Ashley Young emang udah dibeli dari tahun lalu ya gitu, bukan pas transfer kemarin. Tapi Kolarov, ngapain coba beli Kolarov? Darmian lumayan lah. Cuman ya itu, gue terus beli Vidal gitu. Aduh, Vidal lagi. Gak pernah suka sama Vidal gue tuh. Udah lewat masanya soalnya. Harusnya tuh Inter tuh beli pemain yang punya nafsu untuk menang gitu. Ini tuh udah mainnya pemainnya nggak terlalu nafsu mainnya gitu, terus pola permainnya juga nggak menarik lagi gitu. Nggak ngerti apa yang dilakukan oleh Conte sehingga pola permainannya jadi stagnan gitu. Nggak ada, bener-bener kurang kreativitas lah kalau gue bilang sih. Dari beberapa pertandingan ini ya, kemarin bisa yang weekend kemarin tuh dia menang berapa ya? 3-0 ya. Hakimi ngegolin 2 gitu kan. Tapi dari sisi permainan keseluruhannya memang ball position Inter kalah gitu. Bukan cuma ball position, sebenarnya lebih kepada beruntung sih. Dengan yang gue harus akuin adalah sekarang kalau bicara dengan format Inter yang sekarang ya, kalau kita bahas 3 back yang di belakang itu udah kunci mati deh, itu aja 3 itu udah nggak bisa lagi. Dan gue bersyukur mereka sekarang jadi klop gitu. Tahun lalu kan kadang suka nggak klop gitu kan. Sekarang udah klop tuh, Bastoni, Fritz sama Skriniar. Begitu diganti Ambro, defense-nya nggak terlalu bagus. Begitu diganti Kolarov juga sama gitu. Memang 3 ini udah cakep lah, walaupun mungkin memang Skriniar tidak terlalu bagus dalam umpan-umpannya, tapi bertahannya cakep, dia bagus lah. Dia mau berjuang untuk bisa dapetin tempat di Inter gitu. Tapi pola permainan di tengah itu tidak menarik sama sekali gitu. Ya kan? Jadinya alur bola itu dan posisi orang itu tidak bergerak dengan cantik gitu. Kalau pola permainannya seperti itu ya tinggal tunggu waktu sih sebenarnya bakal drop di liga gitu.
dan terbukti semalam Inter lawan Shakhtar 0-0. Walaupun position tinggi lawan Shakhtar, on targetnya banyak, off targetnya juga banyak banget gitu kan. Nyoba-nyoba beberapa peluang, cuman pola permainannya itu tidak menggambarkan sebuah pola gitu. Jadi polanya tuh cuman muter, umpan depan, umpan ke tengah, di tengah sedikit, balik lagi belakang. Jadi tidak ada kreativitas di tengah. Dan kita tahu orang yang punya kreativitas itu tidak digunakan dengan baik oleh Conte gitu. Itu Eriksen. Ketika butuh kreativitas, ternyata orang itu nggak dipakai gitu, karena skemanya nggak cocok lah. Memang tipe Conte ya seperti itu kan, dia nggak butuh kreativitas gitu, dia butuhnya cuman kayak tukang jegal aja di tengah gitu, sama yang tenaga badak. Gue bukan bilang yang tenaga badak nggak dibutuhin gitu. Barella gue setuju lah, mainnya bagus. Sensi juga oke, atau Brozo juga oke gitu. Tapi tidak digunakan fungsinya dengan baik gitu kan. Ketika lu harus mempunyai kreativitas, lu tidak menggunakan Alexis Sanchez gitu. Terus dia malah baru menggunakan Perisic ketika udah menit 70 apa 80 gitu. Buat apa? Ya jadinya nggak ini ya, nggak terlambat gitu untuk memulai kreativitas. Karena Perisic itu kan sebenarnya sejak dia balik dari Munchen, dia mencoba untuk ngikutin polanya Conte dan dia mulai adaptasi tuh untuk maju mundur juga. Harus diakuin Perisic itu memberikan kontribusi di depan tuh cukup memberikan variasi ya. Umpan tariknya dia tuh sehingga serangan dari second line tuh bisa digunakan lah. Sialnya lagi memang Conte tuh nggak pernah mau mencoba strategi baru yang lebih variatif gitu. Terkunci terus dengan 3-5-2-nya gitu. Gue bukan bilang 3-5-2 jelek gitu, cuma pola permainannya aja sekarang tinggal si Brozo, si Barella. Sebenarnya sih jangan pakai Vidal menurut gue. Dia harus pakai Eriksen, atau dia pakai Nainggolan, atau dia pakai Sensi. Itu udah cukup. Cuman dia nggak pernah mau pakai Eriksen atau mau pakai Nainggolan, selalu Vidal. Entah ini banget sama Vidal gitu. Ya jujur gue kecewa sih. Inter kalah lah. Ya sudah, mau diapain lagi, namanya juga udah kalah ya sudah. Nah yang sedikit menghibur gue adalah MU juga kalah gitu kan. Cuman yang agak bikin kesel lagi balik adalah MU masuk ke Eropa gitu. Tadinya gue pikir kalau MU masuk Eropa, Inter bisa masuk Eropa kan. Kalau Inter bisa masuk Eropa, maka semifinal kemarin itu mudah-mudahan bisa menjadi finalnya tahun ini gitu. Kan seru tuh. Tapi ternyata berkata lain. Nah, yang nggak terlalu ini sih, nggak terlalu. Ya kalau bicara MU juga nggak terlalu bagus ya sekarang ya. Tapi pola permainannya masih cukup oke lah, gitu. Dia di kabarnya lagi ngincer beberapa gelandang serang atau sayap kreatif. Yang menarik tuh sekarang berarti prediksi gua dari pola-pola permainan yang ada, final champion ya, jangan final jauh lah. Dari pola permainannya tuh ya, yang gue seneng itu
Dan gue berharap 4 tim ini masuk di semifinal gitu, semifinal champion ya, 4 tim ya. Walaupun beberapa gue nggak suka timnya gitu. Yang pertama adalah si Juventus ya, gue nggak suka Juventus gitu. Tapi ya harus diakuin dia mungkin bisa masuk semifinal lagi tahun ini. Yang kedua itu adalah Leipzig. Yang ketiga itu adalah Chelsea. Dan yang keempat itu adalah karena Spanyol lagi nggak terlalu bagus. Madrid itu belum ketemu ritmenya yang cakep lagi, yang balik lagi. Dia kekurangan beberapa elemen utama lah Madrid tuh sebenarnya, di back sama di depan gitu. Barcelona juga nggak terlalu bagus gitu, lagi drop lah. Jadi yang keempat itu mungkin balik lagi ke Jerman sih, ya Munchen lah. Jadi ada 4 tim ini yang kalau gue lihat dari pola permainan dan dari walaupun Leipzig juga nggak terlalu, bukan juara grup ya, tapi gue suka ngeliat pola permainannya dan teknik dari pemain-pemainnya gitu. Paling itu prediksi gue ada 4 tim yang akan melaju terus. Mudah-mudahan 4 tim ini akan ketemu di semifinal. Kalau beberapa kuda hitam di champion mungkin kayak Sevilla itu oke loh, Sevilla, Mönchengladbach ya kan, mungkin bisa jadi kuda hitam lah, tapi lihat nanti deh, itu masih jauh lah gitu. Kalau Eropa sih, karena MU masuk ke Eropa, mungkin Eropa bisa apa? MU mungkin bisa di Eropa lah, bisa berjaya di Eropa. Kenapa gue nggak masukin yang 4 itu? Liverpool gue nggak masukin karena Liverpool sekarang lagi goyang gitu, terutama di belakang, ya kan? Ya karena dia lagi goyang ya, gue pikir belum masuk lah kemungkinan besarnya. Kecuali nanti di bulan depan dia bisa dapat pengganti Van Dijk yang bagus gitu. Kita lihat aja, kalau dia dapat penggantinya Van Dijk, mungkin Liverpool bisa jadi salah satu kandidat dari 4 itulah. Mungkin gantiin Leipzig kali ya. Paling itu sih soal bola. Ya balik ke Inter ya, gue berharap ada sebuah berita bagus lah di transfer musim dingin ini gitu kan. Mungkin ada beberapa pemain bisa laku dijual dan ada satu pemain bagus yang bisa masuk untuk membantu memberikan kreativitas. Yang paling gue berharap sih si Vidal dijual, tapi ya nggak tahu ya. Si Conte suka banget tuh. Atau ya berita bagus lainnya adalah si Conte dipecat gitu. Kembalikan kok gue jadi lupa nama pelatih lamanya ya. Ini dengan konsep 4-3-3-nya itu. Gitu. Paling itu sih yang mau gue bahas lagi. Oke, thank you ya.